Selamat pagi, suster, Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih. Pada kesempatan hari ini, renungan harian kita Selasa 30 Maret 2021. Pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan Injil Tuhan kita yang diambil dari Injil Yohanes. Sebelumnya marilah kita berdoa. Mari kita membuat tanda kemenangan Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, kami putra-putrimu, keluarga besar SD Madirahayu, menghaturkan puji dan syukur kepadamu atas anugerah hari yang baru ini. Kami mohon perlindunganmu agar kami tidak takut terhadap tantangan dan kesulitan dalam melaksanakan tugas-tugas yang Engkau percayakan kepada kami hari ini, agar sepanjang hari ini kami selalu berusaha bekerja sama dengan Dikau dan sesama. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah Bapak, Ibu, suster, dan anak-anak yang terkasih, kita mendengarkan firman Allah. Bacaan Injil diambil dari Yohanes 13, 21 sampai dengan 33, dilanjutkan 36 sampai dengan 38. Setelah Yesus berkata demikian, Ia sangat terharu, lalu bersaksi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu, siapa yang dimaksudnya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, Tanyalah, siapa yang dimaksudnya? Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, Apa yang hendak kuperbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia,
Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih. Bahwa bacaan Injil hari ini kita diajak meresapi bersama sikap Yesus lain sekali. Seluruh hidupnya untuk melaksanakan kehendak Bapanya dengan sangat rela, supaya Bapa dimuliakan oleh setiap manusia. Yesus tidak mencari keuntungan dari kedudukannya yang dekat dengan Bapa. Sebaliknya, ia taat melaksanakan kehendak Allah Bapanya, agar Allah dipermuliakan di dalam dia. Melalui baptisan, kita telah diangkat menjadi anak Allah. Bagaimana kita menempatkan diri dalam hidup ini sesuai status baru ini? Apakah hidup kita sungguh mencerminkan diri sebagai anak yang mau melaksanakan harapan Allah? Apakah Allah dimuliakan di dalam kehidupan kita setiap hari? Ketakutan adalah penjara yang dibangun oleh diri kita sendiri. Penjara itu menghalangi kehendak Allah yang datang kepada kita jika seseorang sedang mengalami penderitaan. Ia tidak tumbuh, melainkan takut terhadap apa yang sedang dialaminya, atau bagaimana kemuliaan Allah akan dinyatakan. Yesus juga mengalami perjalanan hidup yang penuh kesedihan dan ketakutan. Ia menerima penderitaan dan kematiannya sebagai bagian dari pola perubahan hidupnya. Pengikutnya pun akan mengalami hal yang sama. Kita juga akan ditimpa kesusahan, kesedihan, frustasi, dan penderitaan lainnya. Ini menjadi bagian dari pertumbuhan kita. Kalau kita menjadi orang seperti yang dimaksud Tuhan, itu berarti kita sudah menunjukkan kemuliaan atau kebaikan Allah. Apalagi di masa pandemi ini, kegiatan belajar berlangsung di rumah.
Bapak dan Ibu yang setia mendampingi belajar tanpa mengenal lelah. Semoga anak-anak dapat menunjukkan sikap berperilaku sopan, bertutur kata yang ramah, turut nasihat dan aturan yang ada di rumah, mengucapkan terima kasih, dan mendoakan orang tua yang kita cintai, agar selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Amin. Marilah kita doakan doa penutup untuk mengakhiri renungan kita hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami Kau perkenankan mendengarkan sabdamu yang membawa pengertian baru serta memberi keselamatan bagi banyak orang. Ya Allah, sadarkan kami putra-putrimu bahwa dalam diri kami ada benih ilahi. Kami ingin mengikuti Engkau kemanapun Engkau pergi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berkarya dan bertugas. Tuhan memberkati. Terima kasih berkah dalam Gusti.